Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang sudah menyediakan dirinya turun di tengah malam untuk menjawab doa-doa mereka yang kemudian bermunajat di malam hari. Allah turun, ya, kata Rasulullah, di pertengahan malam, di 2/3 malam, dan di 1/3 malam. Kemudian Allah bertanya kepada hamba-hambanya, siapa yang ingin kemuliaan? Qum, bangun. Qumil laila, bangun. Nanti aku akan berikan kemuliaan. Siapa yang ingin kebahagiaan, siapa yang ingin kekayaan, siapa yang ingin pertolongan, siapa yang ingin bantuan, siapa yang menginginkan diriku, kata Allah, bangun. Maka aku akan berikan itu semua yang kalian inginkan. Kita pada hari ini mencoba mengkaji surah Al-Muzammil. Surah yang menjadi salah satu surah kesenangan Ustaz. Surah Al-Muzammil surah keberapa? Ke-73. Sudah dibuka semua? Ayo mari kita baca dulu bareng-bareng supaya barokah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ya ayyuhal muzammil Qumil layla illa qalila Nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Ini ayat-ayat ini yang menemani Ustadz ketika Ustadz hidup di dalam kamar tahanan, ketika Ustadz hidup di dalam pelarian, ketika Ustadz hidup di dalam suasana penuh dengan tekanan, punya utang banyak, jauh dari keluarga, kepengen ngumpul sama orang tua, pengen ngelihat adik. Ini ayat yang dibaca. Satu baris ini, ya, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Ustadz tahu bahwa Ustadz akan datang kepada siapa? Kepada Tuhannya Barat dan Timur. La ilaha illahu, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Fattakhidhu wakila. Allah menyuruh kita mengambil dia sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita. Jadi Ustadz tahu dengan persis kalau Ustadz datang ke Allah, maka Allah akan bersedia menjadi wakil kita. Subhanallah. Kebetulan ada sepasang suami istri, ya, yang kemudian mendapat berkah dari ayat ini
dari isinya ayat ini, yaitu tentang salat malam. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Selimut apa? Selimut apa aja? Selimut bodoh, susah banget nih hati, bebel otak, nggak nerima pelajaran seberapa pun kita gigihnya. Ya ayyuhal muzammil, buang tuh kekotoran hati, buang tuh kebekuan otak, jangan sholat malam. Qumil laila illa qalila. Bangun kalau bisa sepanjang malam, tapi kalau tidak bisa illa qalila, sedikit nggak apa-apa. Nisfahu, setengahnya, awingkus minhu qalila, atau lebih sedikit daripada setengah. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tambahin tuh bangun malamnya, kalian semua membaca Al-Quran dengan tartil. Anak-anakku yang dirahmati Allah, para santri, sebenarnya cita-cita mendirikan pesantren Al-Quran ini, ayat ini, insya Allah bukan berarti kita membanding-bandingkan antara pesantren Quran dengan pesantren yang bukan Quran. Di sini bedanya. Kalau pesantren Al-Quran, dia bangunnya dari 2:30 jam 3. Kemudian dia tartilin tuh Quran karena ada setoran ba'da subuh. Alhamdulillah tradisi itu berjalan dengan sangat baik. Fid darain, di dalam 2 Darul Quran, di Bulak Santri wa imma fi Ketapang. Tradisi ini mari kita sama-sama jaga. Sebab si security yang akan kita ceritakan yang mendapatkan berkah bangun malam, itu cuma 7 hari ngejejak sholat malam. Hasilnya kayak gitu. Bagaimana kita yang kemudian 6 tahun berturut-turut saban malam, kemudian memelihara sholat malam dan ngapal Quran, Masya Allah. Jadi pada satu masa, istrinya si security ini ngadu sama suaminya dalam posisi hamil tua, bunting 9 bulan. Tinggal berapa hari lagi melahirkan. Apa kata si istri? Bang, ini anak yang ketiga nih. Kalau anak ini lahir, di mana tempatnya nih? Si suami, si security sadar, rupanya mereka punya rumah kecil banget. Rumah mereka kira-kira beberapa tahun yang lalu cuman kontrakan petak. Kalian tahu mertua Ustadz ya, meredokkan rumahnya untuk dihuni oleh kalian semua. Santri-santri putri itu rumah aslinya itu rumah mertuanya Ustadz. Rumah keluarga mertuanya Ustadz. Mertua Ustadz dan keluarganya redok. Ya. Adik-adiknya Ustadz, anak-anaknya mertua tuh redok. Dia pindah ke rumah kontrakan. Yang di situ tidak ada AC, tidak ada shower, jauh lebih jelek. Dan bukan jauh lebih jelek, memang jelek. Dibandingkan dengan asrama putri itu jauh sekali. Lah, rumahnya mertua yang sekarang itu ngontrak. Kontrakannya itu kira-kira 300.000 sampai 400.000 sebulan. Itu kayak gitu tuh, kontrakan yang 300.000 aja kayak gitu. Lubang angin dikit, jendelanya begitu. Nggak ada apa-apa. Lah si security itu sewaannya 75 sebulan. 75.000 sebulan. Bayangin kayak apa kecilnya. Dia kamar cuma satu. Di kamar itulah si security ini tidur beserta istrinya. Ustadz, tadi katanya ada 2 anaknya yang lagi dibuntingin nih, anak yang ketiga. Lah 2 anaknya tidur di mana? Kalau bukan di rumah, kalau bukan di kamar dia. Memang gak bakal muat. Makanya anak yang 2 itu tidurnya di ruang tamu. Jadi ruang tamu tuh kalau malam dia angkat-angkatin tuh kursinya. Kebayang ya kira-kira? Kebayang gak? Kursinya diangkat-angkatin sehingga ada sedikit untuk naruh tikar. Nah disitulah anaknya 2 tidur. Kalau malam sebenarnya itu tempat motor, tapi motor diingserin di lorong, ya. Masih di ruang tamu supaya apa? Supaya nggak hilang nih motor kalau ditaruh di luar. Makanya ditaruhnya di dalam. Timbul kemudian perkara ketika kemudian anaknya ini lahir yang ketiga.
Di mana nih naroknya? Di kamar dia itu, di kamar utama, itu cuman ada satu, ruas kosong seukuran karpet nih. Nah, disitulah kemudian dia sholat. Perantai dia sholat. Keluar dikit dari kamarnya itu lorong yang nyambung ke kamar mandi sama dapur. Paham? Kebayang kira-kira ini jenis rumah ini kayak apa? Ini cuman kontrakan yang 75.000. Kayaknya nggak pantas nih kita mengeluh. Sebab ada hamba Allah yang begini hidupnya dan menerima. Menerima sekali. Cuman, dia cuma pengen berdoa sama Allah supaya dapat rumah yang bagusan dikit. Dari yang 75 sebulan, dia cerita begitu, paling nggak jadi yang pego dah. Atau jadi yang 200-an sebulan. Agak gedean dikit. Lah si istri tidak minta duit itu sama si suami karena sadar si suami nggak bakalan punya duit. Apa kata si istri? Bang, kita sholat malam yuk. Kita tahajud yuk. Ini anak dikit lagi keluar. Kalau kita belum dapat tempat yang lebih bagus, ini anak mau ditaruh di mana? Abang nggak usah repot, nanti saya aja yang berdoa, abang tinggal ngaminin doang. Begitu nih kata istrinya. Sadar nih si suami bahwa dia tidak pernah memberikan apa-apa ke si istri yang sifatnya itu materi. Dia iyain, baik dah. Ntar gue pulang agak sorean, biar gue bisa tidur sorean, biar gue bisa bangun malam ngaminin lu punya doa. Begitu nih kata si suami. Sesuai dengan kesepakatan, si suami pulang sore, tidur sore, bangun nih. Di pagi hari. Tapi siapa yang duluan bangun? Rupanya yang duluan bangun si istri. Si istri bangun. Ya. Ketika ngelihat si suami masih tidur, dia nggak tega. Dia ngambil wudhu duluan. Kemudian dia sholat duluan. Ketika sholat, dia lihat si suami masih tidur. Dia ngaji, dikencengin ngajinya. Supaya si suami bangun. Ternyata si suami nggak bangun. Kemudian dia toel sama dia. Tawal dia berdoa. Berdoanya kencang benar. Ya Allah, ini suami saya kasih tahu supaya dia bangun malam. Ngaminin doa saya. Engkau lihat dia masih tidur tuh. Pokoknya si suami itu didoain. Akhirnya doa, karena didoain lalu panas di kuping si suami. Bangun. Dia lihat bininya udah di atas sejadah. Udah pakai mukena. Nah dia dengerin tuh doa istrinya. Ya Allah, anak saya yang ketiga ini bakalan lahir. Kalau ini anak lahir tempatnya nggak ada. Tolong ya Allah. Mudah-mudahan Engkau memberikan rezeki yang banyak kepada suami saya. Supaya kami bisa pindah rumah ke rumah yang kamarnya 2. Mintanya nggak macam-macam. Cuma pindah ke rumah yang kamarnya 2. Yang 150 atau 200. Si suami ya nggak bilang apa-apa. Cuman satu kata 3 kali ngomong. Apa kata si suami? Amin. Amin, amin. Si istri nyaut. Bang, kok cuman amin doang? Kata si suami, kan lo tadi yang ngomong. Tugas gue mah cuman ngaminin doang. Ya udah, amin, amin, amin. Ditambah lagi si suami tidak jadi imam, dia jadi makmum. Lihat cerita tadi, dengar cerita tadi. Rumahnya tuh tinggal satu ruas karpet. Jadi nggak mungkin dia begini. Nggak mungkin tuh begitu tuh. Kalau ada salah satu yang udah di depan, pasti yang satu di belakang. Tinggal ngamin doang. Hari keberapa tuh? Hari pertama, malam pertama. Ustadz bilang, ketika off tadi, bahwa ini security ini, ketika dia 7 hari ngejejak sholat malam, ternyata dia punya rumah mewah di hari yang ke-7. Ini dahsyat nih cerita. Ini Menteri Perumahan Rakyat mesti belajar dari ceritanya. Supaya nggak susah buat orang-orang punya rumah mewah. Gampang. Buktinya si security bisa. 7 malam dia ngejejak sholat malam. Malam yang ke-7-nya dapat rumah. Rumah yang jauh melebihi dari apa yang dia minta sama Allah Tuhannya. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sebut nama Tuhanmu dengan sebenar-benarnya penyebutan
Rabbul masyriqi wal maghribi, dialah Allah, Tuhan yang kamu sembah itu di malam hari adalah Tuhan yang memiliki barat dan timur. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Fattakhidhu wakila, ambil dia sebagai wakil. Hari besoknya kebetulan dinas malam. Si security kan udah janji nih nemenin si istri bangun malam dan ngaminin doanya sampai nanti melahirkan. Supaya apa? Supaya dia bisa punya rezeki ketika anak ini lahir. Tapi jadi masalah nih di hari kedua. Apa yang jadi masalah? Ternyata si security ini dinas malam besoknya. Kalau dinas malam kan berarti nggak bisa nih, nggak bisa tahajud. Tahajud kan kudu tidur dulu. Akhirnya dia pamit sama pimpinannya. Saya pamit sampai istri saya melahirkan, saya nggak bisa dinas malam. Ditanya sama komandannya, kenapa begitu? Habis istri saya punya permintaan supaya saya bisa nemenin dia bangun malam, saban malam sampai dia melahirkan. Dia ceritain dah tuh, istrinya punya kepengen punya rumah yang lebih baik. Kata istrinya satu-satunya cara cuma lewat doa. Dan doa yang mustajabah itu adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah habis sholat malam. Wah, komandannya ngedenger itu nggak tega kalau nggak ngiyain. Apa kata si komandan? Iya dah, sampai melahirkan nanti silakan Anda tidak dinas malam. Tapi nanti setelah anak Anda lahir, Anda dinas seperti biasa lagi. Siap dan. Mulailah kemudian hari-hari berikutnya dia salat malam tuh, karena bisa pulang sore. Hari kedua masih telat. Malam Senin tuh kejadiannya yang pertama. Yang kedua malam Selasa masih telat dia. Masih duluan istrinya bangun. Malam ketiga masih telat, masih duluan istrinya bangun. Malam berapa tuh? Malam Rebo ya, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo. Hari keempat, ya, malam Kamis. Ternyata masih juga istrinya nih yang bangun duluan. Si suami udah tinggal amin, amin, amin. Alhamdulillah, hari Kamis paginya mulai nih doanya terjawab. Cepat sekali nih. Dia sholat kan hari Minggu ya, malam Senin kan. Malam Senin, malam Selasa, malam Rebo. Malam Kamis, baru 4 malam. Hari Kamisnya Allah ngasih jawaban sama dia. Ustadz bilang berapa hari tuh? 7 hari. Ini belum 7 hari nih. Tapi hari Kamisnya udah datang nih jawaban. Berupa apa jawabannya? Adiknya si security datang. Perempuan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Pagi-pagi nih. Ada apa dek? Empok mana bang? Empok lagi ke pasar. Saya mau minta tolong sama abang nih. Minta tolong apa? Kata si security. Begini bang, saya kan udah gak punya laki. Laki saya mati, meninggal dunia. Ninggalin 2 anak. Kalau saya gak nyari duit, ini anak gak bakalan makan. Terus mau nyari di mana lo? Ini ada tawaran pergi ke Arab Saudi. Jadi TKW, tenaga kerja wanita. Alhamdulillah saya diterima bang. Minggu besok insya Allah berangkat ke Surabaya untuk ikut pelatihan. Kira-kira sebulan lagi berangkat ke Arab. Terus apa yang bisa gue bantu? Duit mah gue gak punya. Iya bang, bukan duit. Saya cuma mau minta tolong. Anak saya yang 2, tolong abang yang jaga. Anak saya yang 2, tolong abang yang jaga. Saya titip nih anak yang 2 di rumah abang. Coba tuh. Doanya dikabul gak tuh? Nah sekarang doanya si security apa tadi? Doa bininya apa? Ya Allah bikin gede rumah saya. Iya kan? Supaya jadi 2 kamar. Boro-boro dikabul sama Allah. Malah sekarang Allah bikin sesek tuh rumah.
Anaknya berapa tadi? 2. Anaknya mau dititipin berapa? 2. Mau ditaruh di mana? Karena itulah si security godek-godek. Ini Allah apa yang maunya? Katanya siapa yang berdoa dikabul. Ini boro-boro dikabul, malah tambah sempit. Enggak diiyain adiknya. Kalau dia ke Arab Saudi, emang siapa nih ponakan? Tapi diiyain, ditaruh di mana? Akhirnya nyerah nih si security. Apa kata si security? Tungguin pok lu aja dah. Abang gak bisa ngomong. Sebab abang tahu banget nih. Udah 4 malam abang ngegadangin dia punya doa. Amin, amin, amin. Supaya dia punya doa dikabul. Adanya nanya, doa apaan bang? Rumah ini supaya tambah gede. Lu lagi datang nih, bikin sesak aja lagi bawa 2 anak. Mau taruh di mana? Mau taruh di Ethernet? Gitu. Yalah bang, pokoknya di mana kek? Taruh dah nih 2. Titip. Ya, di rak sepatu nggak apa-apa kalau muat. Ini kisah nih ada bener nih. Subhanallah. Dan hebatnya selalu hadir orang-orang soleh dari rumah yang kayak begini. Kalian pikir Ustadz jadi soleh lahir dari rumah jembatan 5? Nggak serta-merta tuh. Ustadz lahir tambah soleh itu ketika kamar 2x3. Ketika di dalam sel baru sadar, Allah, iya bener kita hidup banyakan seneng ya. Dari situ tuh lahir. Tentu keluarga punya peran yang sangat luar biasa. Tapi maklumat ini Ustadz kasih tahu, banyak orang-orang hebat lahir dari ketiadaan. Jadi gak usah khawatir. Apa kata si security? Lu pulang dah. Kalau nanti mpok lu datang, abang bilang dia setuju, namanya dia yang punya doa, ya tinggal masuk. Di mana kek dah nih? Begitu. Nggak lama pulang istrinya bawa tentengan. Mau ngomong nih si security, Dek, tadi abang punya adik datang bawa ponakannya 2 mau dititipin di sini. Redok nggak lo? Baru mau ngomong, bininya ngomong begini. Assalamualaikum bang, cium tangan. Alhamdulillah ya bang, kita udah 4 malam nih, sholat malam. Ini malam Jumat, malam yang kelima, Sayyidul Ayam. Insya Allah doa dikabul. Nah repot dah. Repot nih, mau ngasih tahu, paham nggak? Mau ngasih tahu ada selangan, nggak bisa. Ayo bang, kita bangun lagi malam ini. Kita berdoa supaya Allah betul-betul ngabulin kita punya doa. Rumah kita nih bang ya, dia tambah gede, tambah luas. Anak kita ntar bisa di mana aja. Wah, pusing gini. Lakinya pusing. Akhirnya niat pengen ngomong nggak jadi. Nah saat itu kemudian si suami meninggalkan rumah dalam keadaan begini niatnya. Baik ya Allah, ntar malam saya akan bangun malam. Saya akan bangun duluan, lebih dulu daripada istri saya. Nah itulah yang dimaksud dengan watabattal ilahi tabtila. Coba lihat lagi ayatnya. Ayo semua lihat lagi ayatnya. Ayat ke-7, ayat ke-8. Lihat ayat yang ke-8, surah Al-Muzammil. Wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Itulah yang disebut dengan tabtila itu seperti itu. Nawaitu benar bangun malam. Bagaimana para santri? Nawaitu benar bangun malam enggak? Nah, kita lihat aja deh bangunnya seperti apa. Ustadz sebenarnya tidak memerlukan semua bangun malam dalam keadaan seperti ini. Ada satu aja nih, itu nolongin kita semua. Ada satu aja nih yang bangun segar, itu insya Allah nolongin kita semua. Jadi berbaik-baik hatilah kepada teman-teman yang ibadahnya bagus. Beliin dia gorengan, beliin dia minuman, beliin dia makanan. Yang rajin ya, lu aja deh yang ibadah. Nggak apa-apa, itu fadilah duit, fadilah rizki. Bayarin. Bilang sama dia, bayaran ente nih karena ente rajin, kita yang tanggung nih teman sekamar. Oh betul, karena dosa kalian semua ditanggung nih sama orang ini. Dihapusin sama orang ini. Masa nggak terima kasih? Timbang nutup bayaran sebulan mah, hah? Yang bayaran orang tua ini kan. Nah, kemudian ya hari Kamis sore dia pulang, dia ngancem bener nih si security, pokoknya ntar mau bangun duluan. Bener, dia bangun duluan. Dia senang betul ketika ngelihat dia bangun, bininya masih tidur. Alhamdulillah, duluan saya. Pasang tempat di depan.
Dia ngaji sengaji-ngajinya tuh. Dia kerasin tuh ngajinya di kupingnya si istri. Mau ngasih tahu dia bangun duluan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah, enggak apa-apa namanya buat bangunin bini kan. Bininya bangun seneng bener. Tumben Bang bangun duluan. Iya. Kali ini mah gua enggak bakal jadi buntut, gua jadi kepala. Bangun nih wudu, jalan. Salat lah nih jadi makmum si bini. Nah saat itulah si suami ini security bilang apa yang terjadi Kamis pagi dalam bentuk doa. Dia nggak tega ngasih langsung, ngasih tahu langsung nggak tega, tapi dia ngasih tahu lewat doa. Begini doanya. Ya Allah, engkau mah kelewatan dah. Istri saya kan berdoa dari mulai malam Senin sampai malam Kamis. Doanya supaya rumah tambah gede. Kamis pagi tadi nih barusan adik saya datang, nenteng anaknya 2, mau ditipin di sini. Ya Allah, engkau katanya maha melihat, masa kayak orang buta gitu. Masa engkau mendengar tapi kayak orang tidak mendengar. Ya Allah, tapi aku percaya engkau Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Cuman bagaimana ya bilang sama istri saya gitu. Di dalam doanya tuh istrinya nyubit tuh, bilang aja adek abang datang. Iya dek, adek abang datang. Terus gimana? Setuju nggak? Ya elah bang, kayak nggak pernah ngaji aja. Kan siapa orang yang dikasih pertolongan sama Allah? Siapa yang datang kepada Allah? Siapa orang yang mendapatkan pertolongan Allah setelah itu adalah orang yang menyambut kehadiran Allah. Bang, Allah udah datang tuh, yaitu lewat wujud adanya abang. Gitu, iya. Emang bini gua dah solehah betul. Dulu mondok di mana? Darul Quran ya. Subhanallah ya. Ya kalau adek udah setuju, alhamdulillah nih nanti Jumat pagi abang kasih tahu nih adek abang biar 2 anaknya tinggal di sini dah. Tapi ngomong-ngomong ditaruh di mana ya? Bingung itu diajak keluar nih sama bininya, ngelihat selak mana nih bisa ditaruh nih 2 anak. Subhanallah. Ternyata begitu dia buka pintu, itu ada lemari tuh di lorong antara ruang tamu sampai ke kamar mandi, ngelewatin kamar dia. Yaitu ada lemari, lemari itu ditunjuk sama si bini. Bang, nih. Ini lemari kita hancurin aja. Ya, isinya kita taruh di pojokan supaya ini bisa kita taruh tikar di sini. Lemari kita udah nggak punya lagi tibang ini masih dihancurin. Kalau nggak gitu di mana? Mikir lagi di mana ya? Ingat si istri. Oke, kalau gitu bang di ruang tamu. Di ruang tamu bagaimana loh? Ada anak kita 2 di situ. Iya, tapi kan ada motor abang di situ. Nah, terus anak di mana? Motor abang taruh di luar aja. Jangan di dalam ruang tamu. Muat tuh 2 anak itu. Ya lu mah payah dah. Kalau motor gue hilang bagaimana? Nggak mungkin bang. Kita titipin nama Allah tuh motor. Kalau Allah kerja hilang tuh motor, kita komplain. Kita terima titipan dia 2. Kita jagain nih. Masa kita titip motor kita, Allah kerja hilang? Nggak mungkin. Udah taruh di luar, tanggung jawab lu ya. Iya gue tanggung jawab dah. Itu kata bininya. Jadi subhanallah. Ketika motor tidak dimasukkan, muat kan tikar. Ketika tikar muat, tuh 2 anak bisa tidur di situ. Jumat pagi bersiul-siul dia. Udah kelar nih. Lihat ujung Al-Muzammil, ayo kita buka. Ujungnya. Ini Masya Allah nih. Kalian perlu belajar ilmu kesesuaian Al-Quran. Allah pasang tuh di ayat pertama tentang tahajud. Tapi Allah tutup di ayat ini, di surah ini, Allah tutup dengan ayat tentang sedekah. Nah, coba kita lihat ayat ke-20. Ayat terakhirnya surah Al-Muzammil. Kita baca bareng-bareng. Bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulathayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna
يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه هو خيرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Masya Allah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Allah tahu siapa yang bangun malam. Hebat. Apalagi disempurnain tuh masih security dengan bersedekah. Yaitu sedekah apa coba? Sedekah rumah dia, sedekah tempat. Maka Jumat paginya bersiul-siul nih si security. Udah sempurna, masa iya nih Allah gak jabanin rumah yang gedean dikit. Alhamdulillah, ternyata malah dapat peristiwa yang berikut ini. Jadi begitu Jumat pagi dia datang ke rumah adiknya. Udah, ponakan abang, ntar malam abang jemput. Tinggal di rumah abang. Udah ada tempatnya. Empok lo udah setuju. Habis itu kemudian dia jalan nih ke kantor. Begitu ke kantor, subhanallah, ada kejadian yang sepintas kelihatannya tidak enak. Itu datang nih komandannya, mukanya tuh muka yang enak dilihat. Aduh, ente dipanggil tuh sama bapak. Bapak tuh maksudnya apa? Bos. Dipanggil sama bapak. Ada apa ya? Tahu. Mau dipecat kali lo? Wah. Tampangnya tampang serius banget tuh si komandannya. Masa iya bang, dipecat? Iya, orang kayaknya marah-marah sih. Waduh, makin down aja. Padahal bayangan dia apa? Dari malam Senin ke malam Kamis. Bayangan dia seneng. Kamis pagi datang tuh adiknya. Turun kan? Drop kan? Tapi ternyata adiknya setuju. Malam Jumat kencang lagi. Jumat pagi malah begitu ceritanya. Kalau orang gak punya salah masa dipanggil. Udahlah, lo ke atas dah. Temuin lo bos dah. Kalau emang salah minta maaf aja dah. Tapi kelihatannya mukanya serius betul tuh marahnya. Dalam suasana penuh ketakutan, si security ini datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Wah, setelannya udah bener. Duduk. Iya pak. Saudara, saya tanya. Ini perusahaan punya siapa? Bingung si security ditanya begitu. Ya punya bapak lah. Masa punya saya? Sekarang siapa yang bikin peraturan? Kalau emang ini punya saya, siapa yang bikin peraturan? Bapak. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil sama saya pagi ini? Enggak. Masa kamu nggak tahu kamu punya salah apa? Nggak tahu dia salahnya apa. Para santri ada yang tahu kesalahan si security ini apa? Nggak mau dinas malam. Buat satu perusahaan nggak mau dinas malam ini masalah. Akhirnya sadar nih si security, jangan-jangan karena dia pamit nggak mau dinas malam nih. Dia ngomong sama bosnya. Iya pak, barangkali karena saya nggak dinas malam nih pak. Nah, tuh tahu. Emang situ pikir ini perusahaan nenek moyang situ. Lah kalau semua saat membininya bunting semua. Terus semuanya pada minta dispensasi, nggak bisa dinas malam karena pengen nemenin bini. Lah kantor siapa yang jaga? Mikir dong. Wah lemes dia. Ya sudah, saya maafin. Tapi mulai besok Senin nggak usah kerja di sini lagi. Ya, boro-boro dapat rumah mewah. Yang ada malah di malam keberapa tuh? Udah malam kelima. Ustadz bilang berapa malam lagi? 2.
Nangis nih si security. Nangis. Jangan numpang. Saya kan kagak bangun Saya kan kagak ikut dinas malam. Udah lapor sama komandan. Emang yang bos siapa? Iya juga bapak yang bos. Bingung nih security. Tapi bapak perlu tahu. Tahu apa? Bini saya itu ngotot pengen minta diaminin doanya sama saya. Ya Allah, kok jadi kayak gini sih? Saya nemenin bini saya malah pecat gitu dia bilang. Nangis tuh dia. Nangis bener. Si pimpinan ngeliatin ya. Gitu Pak, jadi gara-gara saya nemenin istri saya tahajud, akhirnya saya minta izin gak dinas malam. Itu pun cuman sampai istri saya melahirkan Pak. Janji deh. Ntar kalau istri saya melahirkan, tuh anaknya ketiga, saya normal lagi masuk. Nggak bisa. Pokoknya saudara saya maafin, tapi mulai ntar Senin, udah nggak usah masuk ke kantor ini lagi. Akhirnya nangis beneran. Di dalam hatinya tuh dia pengen mengutuk Allah. Mana janjimu ya Allah? Katanya fatakhidhu wakila. Kok jadinya kayak begini? Lagi nangis begitu, si pimpinan tiba-tiba ketawa. Gede bener ketawanya. Oh, ketawa. Lah kan si security bingung. Tiba-tiba si pimpinan yang tadinya marah, kok jadi ketawa? Kok bapak ketawa sih Pak? Kata si pimpinan begini, ente serius amat sih. Ini kan Jumat bercanda. Hari itu kan hari Jumat tuh. Minggu malam mulai kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Adanya datang kan. Besok tuh berarti apa? Jumat kan. Nah kata si pimpinan, ini sekarang tuh Jumat bercanda. Gua mah bohong, ngomong dipecat tuh bohong. Tapi bapak bilang, nggak boleh masuk ke kantor ini lagi. Emang juga nggak boleh masuk ke kantor ini lagi. Tapi saya punya tugas baru buat situ. Oh, tugas baru ya. Ceritalah kemudian si majikan, nih udah mau habis nih. Si majikan cerita, udah lama dia pengen nyari satpam yang soleh model kayak begini. Udah lama dia pengen nyari karyawan yang soleh kayak begini. Buat ditaruh di mana? Di rumahnya. Emang ada apa? Rupanya si pimpinan ini pengen ada perjalanan ke luar negeri dalam waktu yang lama. Wabadu rumahnya perlu tambahan penjaga. Perlu tambahan pengawalan. Nah begitu saya dengar ada staf saya dari security rajin sholat malam nemenin bini. Ya sudah, saya bilang sama tuh komandan, udah yang jagain rumah saya dia aja tuh. Jadi Pak, Bapak bukan saya pecat, melainkan saya pindahin kerjanya. Dari mana? Dari kantor saya ini pindah ke rumah saya. Udah mulai kebayang ya, dapat rumah mewah yang rumah mewah siapa nih? Udah siapa? Kebayang? Rumah bosnya. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Gantian, si security yang jawab. Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Pak, tadi pagi nih ya, saya baru ngiyain naruh 2 ponakan saya di rumah saya. Di rumah saya aja udah ada 2 anak Pak, 4. Saban malam saya kudu minggirin motor supaya tuh anak-anak masuk. Lah kalau saya tinggal di rumah bapak, anak-anak saya siapa yang jagain? Ketawa si bosnya. Ya udah, sekarang begini, bini situ sama anak-anak situ yang 4 sama yang masih di dalam bawa semua ke rumah saya. Itu rumah saya ada 3 pavilion di belakang. Pakai 1 dari 3 pavilion itu. Itu ada kolam renang, cebur tuh situ. Nggak usah bayar. Itu ada jogging track, pakai. Pokoknya semua rumah saya kalian boleh pakai leluasa. Anggap itu rumah kalian sendiri. Kecuali kamar pribadi saya sama anak saya nggak boleh situ masukin. Setuju? Ya Allah, bertakbir ini sih. Security bertakbir. Semudah itu Allah memberi rumah. Memang bukan rumah dia, rumah bosnya. Lah, tapi kan nggak soal, betul nggak? Nggak soal, yang penting sekarang rumahnya gede. Ada water heaternya, ada kamar mandinya. Kamar mandinya baknya gede betul. Kalau orang Betawi bisa ngegopak di situ, bisa mandi di situ. Percaya nggak? Kalau kemudian rumah ini betul-betul bisa menjadi rumah si security. Kalau kemudian si security ini nerusin sholat tahajud nih di rumah itu. Dia terusin tuh sholat. Bisa jadi
itu majikannya mati di luar negeri nggak balik-balik. Nah, rumah itu jadi milik dia beneran. Ya, bisa jadi lah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Kalian hari ini udah belajar banyak betul. Belajar pohon petai yang bisa ngomong. Ya, terus belajar apa lagi? Sampai hari ini udah belajar apa tuh? Hah? Buntut singkong yang ditanam berbuah dolar. Terus apa lagi tuh? Hah? Belajar apa lagi? Cabai tomat bawang belum. Saram, udah belajar tentang saram, Masya Allah. Hari ini belajar bagaimana punya rumah mewah, dalam waktu seminggu. Ya. Jangan ada yang nyolatin rumah saya ya. Ini santri putri nyolatin rumah saya lagi. Terus saya pindah, diganti sama santri putri. Barakallah. Mudah-mudahan kita ketemu di kajian berikutnya. Ini surah Al-Muzammil, mana ada waktu ya hafalannya dibagusin. Ini ayat dipakai. Ini ayat-ayat yang subhanallah betul-betul ini indah. Insya Allah kita sama-sama berdoa pada Allah agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendapatkan keberkahan salat malam. Mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Subhanallah, wa
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah.